فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan fillah, a'azzani wa azzakumullah, kita melanjutkan pembacaan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'ala al-'abid. Kitab yang akan mengkaji seputar pengesaan Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Abul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Masih tersisa masail dari judul bab yang kita baca pada pertemuan malam sebelumnya, Maja'a fillah. Nomor bab yang ke-56, apa yang datang tentang ucapan seandainya. Bab-bab terakhir yang tengah kita kaji, beberapa bab terakhir, tidak keluar dari bab tauhid, hanya saja ini berkaitan dengan amalan lisan. Seluruhnya berkaitan dengan amalan lisan. Doa yang dianjurkan, doa yang tidak boleh. Ucapan ini bukan lafaz, dari berkaitan dengan hak Allah. Nah, termasuk bab kita kali ini penyebutan tentang kata lau seandainya. Ternyata dari sudut pandang kacamata syariat ada aturan main di dalamnya. Karena yang namanya lisan, barakallahu fikum jami'an, pun memiliki bentuk peribadatan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkaitan dengan lisan dianjurkan amalan tersebut, ada juga yang terlarang. Di antara contoh kecil seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkan kepada umat manusia dengan ucapan yang baik. Demikian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk tidak bertutur kata kecuali dengan tutur kata yang kokoh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian berucaplah dengan ucapan yang sadid, yang kokoh, yang kuat, yang berlandaskan landasan hukum. Maka perhatikan dari anjuran untuk berucap dengan ucapan yang kokoh, Allah bandingkan dengan perkara ketakwaan. Dua perintah ini digabungkan dalam satu ayat yang sama. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Anjuran untuk bertakwa, anjuran untuk bertutur kata dengan tutur kata yang kokoh. Menunjukkan bahwasanya perkara keimanan, maksudnya perkara ketakwaan dan bertutur kata pada derajat yang sama. Termasuk di sana juga ada hal-hal yang dilarang, baik itu bersifat kesyirikan, kekufuran, ucapan-ucapan kebid'ahan, kemaksiatan atau kefasikan, tergantung dari berat dan kecil kadar kesalahan ucapan tersebut. Termasuk lau yang sedang kita kaji adalah ucapan lau ternyata dari sudut pandang tauhid menjadi tauhid. Kita baca masalah yang beliau bawakan dalam bab ini.
Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, fihi masail. Dalam apa ini terdapat poin-poin pelajaran yang bisa kita petik. Ada 6 beliau bawakan. Kita akan bagi seluruhnya. Kalau masih tersisa waktu, kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Al-ula, yang pertama, tafsirul ayataini fi Ali Imran. Tafsir 2 ayat pada surat Ali Imran. 2 surat, sama sekali 2 ayat pada surat Ali Imran pada ayat yang berbeda, tidak bergandengan, namun pada materi yang sama tentang penyebutan laut dengan konteks penyebutan yang terlarang menurut syariat. Tafsir yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya dengan singkat. Orang-orang munafik, perkataan mereka, "Lau kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna." Perkataan orang munafik ketika mereka ikut hadir ke medan pertempuran di perang Uhud. Ketika beberapa orang yang mereka kembali, yang lainnya tinggal. Mereka menggunakan kata lau, seandainya, andai kata, jikalau, dengan tujuan untuk menolak syariat. Tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Seandainya perkara tersebut di tangan kami, urusan tersebut di tangan kami, ma qutilna hahuna. Niscaya kami tidak akan berperang di medan pertempuran ini. Sama dengan yang datang pada ayat yang berikutnya. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara mereka dari kalangan kaum muslimin, qa'adu, mereka duduk di rumah, tidak keluar bersama kaum muslimin ke medan pertempuran. Nanti buah hasil dari keluarnya kaum muslimin ada yang terbunuh. Makanya mereka mengucapkan law ata'una ma qutilu, seandainya kalian taat kepada kami untuk tidak keluar ke medan pertempuran, ma qutilu, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Mereka menganggap bahwasanya sebab terbunuhnya kaum muslimin karena keluar dan tidak menerima nasihat orang munafik. Wa Allah Subhanahu wa taala bantah mereka dengan perkataan, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Allah katakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, tolaklah kematian kalau kalian bisa. Tolaklah kematian bagi diri kalian sendiri kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tak akan pernah dimajukan dengan jihad, tidak akan pernah bisa dimundurkan dengan tidak mengikuti jihad. Nah, kematian itu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah kodratkan bagi umat manusia. Dan tidak ada mengetahui kapan kita akan meninggal. Bukan kematian disegerakan dengan jihad, bukan juga kematian tertunda karena meninggalkan jihad. Ini persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan buruk, persangkaan jahiliyah. Ini tafsir dari 2 ayat pada surat Ali Imran. Yang intinya barakallahu fikum alasan kenapa terlarang dari penyebutan kata seandainya di sini. Alasan paling kuat bahwasanya hal ini terlarang dikarenakan ada unsur penolakan akan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menganggap tidak ikut ke jihad berarti bisa menunda kematian. Hal itu keliru, salah, pemahaman menyimpang. Oleh karena itu, datang larangan untuk mengucapkan la dengan tujuan seperti ini. Datang larangan untuk mengucapkan kata jikalau, seandainya, andai kata dengan maksud dan tujuan semacam ini untuk menolak takdir, tidak menerima keputusan Allah. Adapun lau yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum terkadang menyebutkan hal tersebut, tapi dengan tujuan pemberitaan, pengkabaran, bukan untuk menolak takdir. Hal ini boleh. Hal ini boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis,
"Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Perhatikan, Nabi SAW juga mengucapkan kata lau, bukan berarti lau di sini yang terlarang. Karena ini hanya berupa pemberitaan, bukan penolakan akan takdir dan keputusan Allah. Lau ta'lamuna ma a'lam. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentang dahsyatnya api neraka, tentang agungnya kenikmatan surga, hal ini yang beliau maksudkan. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, ini masalah yang pertama, kita akan lanjut ke masalah yang kedua. As-tsaniyah, yang kedua, an-nahyu as-sarihu an qaul law idza asabaka syai'. Larangan yang jelas akan perkataan seandainya atau jikalau atau andai kata apabila menimpa engkau sesuatu. Ini dia, ketika terjadi sesuatu dari musibah, sesuatu yang tidak disenangi oleh hati, yang dibenci. Di sini letaknya terlarang berandai-andai. Seandainya, jikalau, andai kata. Nah, keluar rumah dengan kendaraan tiba-tiba terjadi kecelakaan, atau seandainya saja aku tidak keluar. Keluar atau tidak keluar, kalau Allah takdirkan kecelakaan, pasti akan terjadi kecelakaan. Tidak ada gunanya lau, mengucapkan kalimat lau. Bahkan akan datang nanti pada masalah berikutnya, bahwasanya kalimat seandainya hanya untuk mendukung amalan-amalan syaitan. Mulailah masuk godaan syaitan dari ungkapan seandainya dan seandainya, permainan syaitan di dalamnya. Menyalahkan orang lain, tidak menerima takdir. Nah, tidak menerima takdir adalah kekufuran. Syaitan bisa masuk dari sisi sini hanya dengan satu kata yang terucap terlarang, seandainya. Kita tegaskan sekali lagi barakallahu fikum, bahwasanya alasan kenapa lau dilarang oleh syariat ini dia, karena menolak takdir, tidak menerima keputusan Allah. Yang dibolehkan adalah hanya sekedar berupa pemberitaan, seperti contoh yang kita sebut tadi. As-salisa, yang ketiga, ta'lilul mas'alati bi anna dzalika yuftahu amalu syaitan. Penyebutan alasan akan problem ini bahwa yang demikian itu membuka amalan syaitan. Karena syaitan adalah musuh. Jangan berikan kesempatan untuk jangan diberikan peluang untuk menang dari pertempuran abadi ini. Syaitan adalah musuh. Perhatikan tentang anjuran-anjuran Nabi SAW untuk membuat geram syaitan. Kata beliau, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza tasa'aba ahadukum falyaqdum famah, fa inna asy-syaitana yadkhul." Dalam sebagian riwayat, "Idza tasa'aba ahadukum fala yaqul ha fa inna asy-syaitana yadhhab." Semakna dengan tidak memberikan peluang sedikit pun kepada syaitan untuk memperdaya kita sebagai manusia. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian menguap tak dengan ngantuk, maka sumbatlah mulutnya, karena syaitan masuk. Syaitan bisa masuk dari jalur mulut ketika seseorang menguap. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, at-tasa'ubu minasyaitan wal 'atsh min Allah. Bersin dari Allah
Makanya dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan menguap dari syaitan, makanya dianjurkan untuk disumbat. Perhatikan tentang kata sumbat, bukan cuma sekedar tutup, tapi sumbat. Artinya jangan berikan celah sedikit pun. Alasannya apa? Kata Nabi SAW, fa inna syaitan yadkhul, karena syaitan bisa masuk. Sebenarnya kalau menguap ya untuk dengan bulatan genggamannya, masih bisa masuk dari arah samping, kiri dan kanan. Sumbat artinya betul-betul ditutup, jangan ada celah sedikit pun. Sebutkan oleh alasan Nabi SAW, karena syaitan bisa masuk. Demikian juga larangan lain dari hadis yang sama dengan lafaz yang sedikit berbeda. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, jangan katakan ha, karena syaitan tertawa. Nah, sebenarnya kalau menguap, tak sanggup untuk ditahan. Dikeluarkan suara dan mengantuk. Nah, barakallahu fikum, syaitan dia melihat peluang, mencuri-curi peluang dan kesempatan. Kalau terdengar dari kejauhan ada suara seperti itu, langsung dia datang segera. Oh, ini lagi mengantuk dalam keadaan yang lemah, gampang untuk berdaya. Akhirnya datang syaitan. Perhatikan apa yang dilakukan syaitan ketika seseorang mengucapkan kata ha. Nah, maka dia sampai pada syaitan dia jahat karena syaitan tertawa. Kesempatan ini. Kesempatan. Terdengar lagi sesuatu yang lucu ketika mereka menguap, ayam goreng. Nah, ini bermain-main dengan syaitan namanya, memberikan peluang dan kesempatan kepada syaitan. Nah, demikian bukan cuma syaitan tertawa, lagi terbahak-bahak. Nah, ini semuanya barakallahu fikum apa yang kita ambil dari poin yang ketiga. Intinya jangan berikan peluang sedikit pun untuk syaitan. Syaitan adalah musuh yang nyata. Permusuhan tersebut dimulai dari pertama kali penciptaan nenek moyang kita Nabi Adam, abadi kekal sampai tegaknya hari kiamat. Kenali musuh kita yang paling pertama, syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah mengambil perjanjian dengan kalian wahai anak cucu Adam, janganlah menyembah syaitan. Sungguh syaitan adalah musuh nyata bagi kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syaitan." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sudah tahu musuh jadikan syaitan. Sudah Allah janjikan dia adalah musuh, malah dijadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syaitan. Sesungguhnya saja dia menyeru kelompoknya untuk masuk bersama dia ke dalam neraka. Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai wali dia, wali artinya pembela, penolong, pembantu, sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang besar. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan bahwasanya ini pihak yang kedua harus dijihadi, diperangi. Setelah musuh pertama diri kita sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang dalam kitab Rizal Ma'ad ketika menyinggung tentang materi jihad. Bagaimana orang yang mengaku berjihad namun dia tidak tahu apa hakikat daripada berjihad. Menggembar-gemborkan jihad orang kafir pada ketika jihad dengan diri dia sendiri kalah. Bagaimana mungkin bisa berjihad dengan pihak luar? Jadi ketika menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan jihad paling pertama adalah melawan hawa nafsu kita paling pertama. Bahwasanya dalam tubuh kita ada musuh, dalam diri kita ada musuh yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Nah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Innan nafsa kata Allah Subhanahu, sesungguhnya jiwa-jiwa yang kita terlengkapkan dengan ruh, nyawa, unsur kedua dalam tubuh kita. Manusia terdiri dari dua unsur, pertama jasad, yang kedua ruh.
Tanpa ruh jasad hanyalah seonggok bangkai. Ruh, nyawa. Terkadang diungkap dengan jiwa. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa kita, ruh kita, nyawa kita di dalam la ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. La ammarah. Kalau sudah datang dengan lafaz amir, memerintahkan, tapi ini ammaro artinya siku mubalagh, selalu dan selalu dan selalu memerintahkan kepada keburukan. Kalau tidak diperangi, belum tentu bisa kita menang dengan musuh yang di luar ini. Paling pertama memerangi diri sendiri. Musuh yang satu ini diperangi dengan cara disucikan. Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya, mensucikan dirinya, dan merugi orang yang tidak mensucikannya, mengotorinya. Terkait dengan hati, jiwa, nyawa, ruh, bagian terdalam dari diri kita dibersihkan dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan beritanya. Dibersihkan dengan cara mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru kita pada musuh yang kedua, bagian luar adalah syaitan. Yang sekarang kita sedang kaji, musuh kedua adalah syaitan yang tak kasat mata, tak bisa dilihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Kata Allah Subhanahu wa taala surat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dia melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Musuh yang tidak bisa dilihat, lebih ganas daripada corona. Corona kalau mati dalam keadaan keimanan, alhamdulillah, mati dalam keadaan kebaikan. Kalau syaitan yang menggoda, rusak dunia akhirat, agama pun dimakan sama dia. Kemudian musuh yang ketiga dan musuh yang keempat sekaligus adalah orang munafik dan orang kafir. Orang munafik diperangi dengan lisan. Orang musyrik, orang kafir diperangi dengan tangan. Inilah tahapan-tahapan musuh. Sebelum kita memerangi pihak yang di luar sana, yang mungkin banyak orang mengatakan, ayo Palestina, ayo Afghanistan, ayo Somalia, perang jihad maksud mereka. Jihad untuk melawan orang kafir, jihad untuk melawan orang munafik. Sedangkan dalam tubuh mereka sendiri ada musuh yang tidak bisa mereka kalahkan. Bahkan inilah hakikat daripada kekuatan. Seseorang yang bisa mengalahkan syaitan ketika berperang, inilah hakikat kekuatan. Lebih daripada kekuatan ketika seseorang bisa mengalahkan orang kafir. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang ketika gulat perang tanding satu lawan satu. Ada lebih kuat daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama asy-syadidu alladhi", sesungguhnya saja orang yang kuat adalah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan amarahnya ketika emosi ketika memuncak darah, meluap. Kadang seorang mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji, emosi, mencelakai orang lain. Tapi ketika seseorang bisa menguasai dirinya, mengkontrol dirinya, mengkondisikan dirinya untuk tidak tergoda dengan api kemarahan syaitan, dia adalah orang yang paling kuat. Dan kita lanjut ke poin yang berikutnya, masail yang keempat, ar-rabi'ah, al-irsyad ila al-kalamil hasan. Al-irsyad ila al-kalamil hasan, arahan kepada kalimat yang baik, daripada mengucapkan kata-kata yang buruk, tidak menguntungkan bahkan merugikan, boleh anjurkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik.
daripada mengucapkan lau dengan tujuan untuk menolak takdir, tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk kul, tapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa. Nah, Allah telah tetapkan. Dan terserah apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin lakukan. Kalimat yang baik. Dan ini kita dapati dalam syariat Allah yang suci, berupa Al-Quran Al-Karim dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak dalil menunjang akan hal ini. Yang pertama adalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah. Bukti keimanan seseorang adalah mengucapkan kata-kata yang baik. Kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak diam. Pada minimnya adalah jangan ucapkan sesuatu apapun daripada berbicara kemudian salah. Nah, yang dianjurkan adalah berbicara dengan kebaikan. Berbicara dengan kebaikan. Semoga mereka mengatakan bahwasanya banyak bicara, banyak salah, banyak dosa masuk neraka. Makanya kalau begitu kurangi pembicaraan. Kecuali pada hal-hal yang positif yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu juga anjuran untuk meninggalkan perkataan yang buruk, ucapkan perkataan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, anjuran kepada orang-orang mukmin untuk tidak mencontoh orang munafik dalam ucapan mereka, orang-orang Yahudi maksudnya dalam ucapan mereka. La taqulu ra'ina wa qulu durna. Wa illa barakallahu fikum jami'an. Lisan bisa mengantarkan kepada surga sebagaimana lisan juga bisa mengantarkan kepada neraka. Percayakan hal tersebut. Nah, satu kata yang kita ucapkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan kepada surga. Sebagaimana juga ucapan yang keliru dan salah, apalagi kekeliruannya dan kesalahannya fatal sampai pada tingkatan kesyirikan, bisa mengantarkan kepada neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika paman beliau Abu Thalib di waktu sakratul maut beliau mengajarkan untuk ucapkan satu kalimat yang seandainya ucapkan, yang dia mengucapkan kalimat tersebut akan bermanfaat bagi dia. Di sakratul maut, Nabi Sallallahu mengajarkan kepada pamannya Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, kata Nabi Sallallahu kepada Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa membela engkau di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Dengan untuk mengucapkannya. Satu kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan. La ilaha illallah. 4 suku kata. Seandainya mengucapkannya. Nah, dia akan bermanfaat bagi ternyata dia tidak mau mengucapkannya. Akhirnya, akibatnya di akhir hadis disebutkan oleh mata ala millati Abdul Muttalib. Akhirnya dia mengakhirkan hayat dia di atas agamanya Abdul Muttalib, agama kesyirikan. Bandingkan dengan kisah yang serupa datang dari orang yang beda. Seorang pemuda berpenganut agama Yahudi. Dahulunya dia selalu melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal hijrah di kota Madinah. Beberapa hari dia tidak datang melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, di mana pemuda Yahudi? Diberitahukan kepada beliau bahwa dia sakit. Beliau mendatangi menjenguk. Ternyata sakitnya sakit parah yang mengantarkan kepada kematian. Tapi di rumah orang tersebut, di sisi dia ada bapaknya yang berpengaruh agama Yahudi. Nabi SAW menganjurkan kepada pemuda tersebut, Qul la ilaha illallah. Katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah sebelum apa akhirnya kehidupan engkau di kehidupan dunia ini. Anak tersebut menengok kepada bapaknya seakan-akan meminta musyawarah. Sang bapak memberikan arahan, hati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Akhirnya pemuda tersebut mengucapkan, akhir kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Kemudian dia mengakhiri hembusan nafas terakhir. Sambil keluar rumah tersebut, Nabi SAW mengucapkan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Kalimat yang bermanfaat. Nah, ini kita katakan bahwasanya ada kalimat
Kalimat yang baik mengantarkan kepada surga, sebagaimana juga ada kalimat yang buruk bisa mengantarkan kepada neraka. Selalulah mengucapkan kata-kata baik, karena ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu lin-nasi husna. Di antara kalimat-kalimat yang baik adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan dengan kalimat yang disampaikan kepada umat adalah kalimat. Kata Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa dakwah adalah kalimat terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia mengatakan aku termasuk orang-orang yang berislam. Berdakwah termasuk ucapan yang baik. Termasuk ucapan yang baik adalah nasihat. Nasihat. Dan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu bayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sami wa ta'ah wa nushi li kulli muslimin. Kami pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan dengar kepada para pemimpin, dan baiat juga untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Di antara perkataan yang baik juga adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dengan lisan. Yang disebutkan Al-Hudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'an minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi." Pada urutan kedua, fa in lam yastati fa bi lisanihi. Mengingkar kemungkaran dengan lisan. Dinasihati orang yang melakukan kesalahan. Kata berikutnya al-khamisah, yang kelima, al-amru bil hirsi ala ma yanfa' ma'al isti'anati billah. Masail yang kelima, perintah untuk antusias akan hal yang bermanfaat serta meminta pertolongan kepada Allah. Nah, dua hal ini jangan pernah dipisah satu sama yang lainnya. Yang pertama, mengamalkan hal yang bermanfaat bersamaan dengan sifat antusias, tidak artinya berambisi, bersemangat. Jadi orang yang berakal ini paling pertama dia terbetik dalam benak dia, baik itu ingin mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan, dia pikir sudah ada manfaatnya, tidak. Kalau ada manfaatnya dia lanjutkan, kalau tidak dia menghentikan dirinya. Orang yang berakal tolak ukurnya adalah ini dia, manfaat, kemanfaatan. Nah, apabila ada dua perkara yang saling berbenturan, harus memilih salah satunya, dia timbang-timbang. Dua-duanya bermanfaat, dia akan amalkan yang paling bermanfaat. Sama-sama bermanfaat, hanya saya satunya lebih kemanfaatannya, satunya biasa. Orang yang berakal tentunya lebih memilih yang paling bermanfaat. Sebagaimana juga seandainya ada dua doror, dua-duanya adalah kemudorotan, harus memilih salah satunya. Jangan ditinggal dua-duanya. Nah, orang yang berakal menimbang-nimbang bahwa mana yang paling kecil dorornya daripada yang paling besar dorornya. Dia mengamalkan yang paling kecil dorornya. Jadi timbangan amalan orang yang berakal adalah kemanfaatan dalam segala perkara. Makan, apabila ada manfaatnya, ayo makan. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan dimakan. Bergaul dengan siapapun, kita lihat pergaulan kita dengan orang tersebut ada manfaatnya tidak, baik itu dari sisi dunia ataupun dari sisi agama yang paling pertama. Kalau tidak ada manfaat dari dunia wala akhirat, tinggalkan, tidak ada manfaat. Melangkah kakinya kita keluar dari rumah menuju keluar, ada manfaatnya tidak? Kalau tidak, jangan, tidak usah, di luar banyak fitnah. Seperti inilah timbangan orang yang berakal, kemanfaatan. Ya, dia nilai, dia berucap, dia menulis, dia menyampaikan. Lihat dulu ada manfaatnya atau tidak.
Kemudian kemanfaatan apapun itu barakallahu fikum dalam hal ibadah, muamalah dan seterusnya, jangan pernah lupa untuk isti'anah kepada Allah. Wa illa karena tanpa pertolongan dari Allah, wa illa kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dari Allah. Makanya datang meminta pertolongan digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Perhatikan tentang Al-Qur'anul Karim yang berisikan 30 juz, 114 surat, lebih daripada 6.000 ayat. Inti dari Al-Qur'anul Karim terletak pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang berisikan 7 ayat, intinya ada pada perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah wahai Allah kami beribadah, kepada Engkau pula wahai Allah kami meminta pertolongan. Allah gandengkan ibadah yang merupakan perintah bagi umat manusia seluruhnya, digandengkan dengan isti'anah, pertolongan. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah. Begitu banyak mungkin orang yang niatnya mau beribadah tapi ketika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu tidak terlaksana ibadah tersebut. Banyak niatan, aku mau menuntut ilmu, ternyata di luar sana disibukkan karena Allah tidak bantu dia. Tidak datang menuntut ilmu. Niatan aku mau mendatangi sunat jamaah, tapi ketika tidak ada pertolongan dari Allah tersibukkan dia. Dia minta tolong dan ini minta, bukan sesuatu yang datang dengan sendiri, kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau lah kami beribadah, kepada Engkau juga kami minta pertolongan. Dan dua ini jangan dipisah satu sama yang lainnya. Ini terdapat takdim wa takhir. Artinya, kalau engkau ingin beribadah dengan ibadah yang totalitas sempurna, minta tolonglah kepada Allah. Sebagaimana pertolongan dari Allah akan turun kepada engkau yang didahului dengan ibadah. Kalau tanpa ibadah pertolongan tidak pernah ada. Engkau ingin beribadah, minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat yang penting Nabi SAW sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di akhir salat. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz bin Jabal, demi Allah aku sangat cinta kepada engkau. Kemudian beliau sampaikan nasihat, "Allah tada'anna fi duburi kulli shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan di akhir salat engkau kecuali engkau membaca doa ini. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, dalam memperbaiki ibadah aku. Dalam memperbaiki ibadah itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dua hal ini harus kita pahami bersama bahwa dari surat Al-Fatihah Allah kedepankan ibadah, kemudian isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru bisa datang nasta'in, baru bisa datang pertolongan. Kalau kita minta tolong kepada Allah kemudian tidak ada ibadah, mustahil. Karena Allah dahulukan ibadah. Ya Allah, kepada Engkau lah kami beribadah, kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Sesuatu hal yang berjalan ibaratnya roda. Tanpa ibadah tidak ada pertolongan. Engkau ingin beribadah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang ke-6, masalah yang terakhir, as-sadisatu an-nahyu an diddi dzalika wa huwa al-ajz. Larangan lawan daripada isti'anah, minta pertolongan. Lawannya adalah al-ajz, merasa lemah. Merasa lemah. Memang betul manusia lemah, tapi kelemahan tersebut dilawan. Kalau tidak dilawan, tidak akan terangkat kelemahan tersebut. Karena kelemahan adalah sifat tercela dan tidak terpuji. Makanya berusaha untuk dihilangkan, meskipun sifat lemah adalah merupakan lazim pada diri manusia.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kelemahan pada manusia adalah lazim, kodrat dari Allah. Nah, kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybatan yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir." Kalau menerangkan tentang tahapan-tahapan jenjang umur manusia, Dialah yang telah menciptakan manusia dari kelemahan. Lahir dari pertama kali lemah, makan disuapi, buang air dicepoki. Nah, dari sedikit apa? Lemah. Cuma jalan ba'di dhafin quwwah. Kemudian dari kelemahan tersebut Allah ciptakan kekuatan bagi dia. Ya mungkin ketika dia sampai pada umur remaja boleh muncul sedikit kekuatan. Bisa bekerja sendiri, berusaha dan berupaya sendiri. Cuma jalan ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Kemudian dari kekuatan tersebut Allah ciptakan lagi lemah dan kejompoan. Nah, jadi kalau kita mau cermati ayat ini bersama, bahwasanya manusia kekuatan mereka diapit oleh dua kelemahan. Nah, kekuatan mereka hanya berkisar pada umur antara pertama kali beranjak dewasa 15 sampai kapan? Sampai umur 40. Nah, menginjak angka 41 sudah mulai banyak bermunculan penyakit, kolesterol, asam urat, rematik dan seterusnya. Mulai lemah. Jadi kekuatan manusia hanya pada umur ini 15 sampai 40. Yang berkuatan bermanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur itulah umur kekuatan manusia. Jangan sudah umur 40 baru mulai beribadah, sudah lewat kekuatan. Sebagaimana di usia balita, beranjak anak-anak, nah tidak ada kekuatan di situ. Ya, kekuatan ada pada tadi katakan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang diapit oleh dua kelemahan. Sifat lemah inilah yang kita harus angkat. Makanya Nabi SAW juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat lemah ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal ajz wal haram wa an arudda ila ardaril umri. Kata Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas, sifat lemah. Nah, sifat malas beribadah dan untuk dikembalikan kepada usia jompo. Boleh berlindung untuk dikembalikan kepada usia jompo. Tua hanya merepotkan orang. Jadi boleh berlindung kepada Allah Maha dari hal tersebut, termasuk rasa lemah. Boleh berdoa kepada Allah untuk jangan dijadikan lemah, karena lemah hanya mendatangkan keburukan. Berarti kalau orang munafik karena mereka malas ibadah, berasal dari sifat lemah dan tidak mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas beribadah, malas sholat, malas jihad, malas puasa, karena berasal dari sifat lemah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, mungkin ini sampai kita ambil pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Setelah kita selesaikan bab yang ke-56 tentang laut, setelah malam berikutnya kita ambil judul bab yang lain pula. Allah ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.